teknik karo wis. Kita doa suami aja jalan-jalan. Itu masuk yuk. Tiap pagi sini survei 100 orang. Jangan klik nih. Ini Bu Tessa. Iya. Tidak ada. Iya. Ya. Jadi ada barang mas aku dari
Belakang kita ini, belakang kita ini, bapak kita semua. Dapat misdet, sengkil, nasi, soalnya Pakuan. Udah langsung mana lagi? Yang baru ketemu yang tahun Enak, ya naik sendiri ya. merdeka nih, merdeka. Selama bisa jalan, nggak ada yang tapi hati-hati deh itu. Naik bus, naik bus. Jakarta. Sampai naik kereta. Selamat malam Bapak Ibu kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Malam ini adalah malam penghiburan yang dimana saya kenal Ibu daripada Indrawati ini selama boleh dibilang adik saya lah. Manusia semua akan mengalami, tetapi jangan berlarut-larut karena kita tahu kemana dari Indrawati ini atau Ongli ini berangkat ya, karena dia sudah percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kita jangan kadang-kadang suka bertanya-tanya begini gitu. Semua itu rencana Tuhan. Jadi kalau kita mempunyai Allah yang hidup, jangan kita memperhitungkan kenapa, dan yang kita tahu nyatanya memang dia sakit dan dia sudah dipanggil Tuhan. Bukan kita memberikan semangat boleh, tapi yang menentukan yang atas. Betul kan ya? Untuk kita memuji Tuhan sebelum kita
hati dan jiwaku. Dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus, kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam hidupku, kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Mari kita doa. Saya minta Ibu Lucia buka dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan, kalau pada malam hari ini kami boleh hadir di sini bersama-sama untuk menghantar kekasih sahabat kami, Indrawati. Terima kasih Tuhan, kalau kami masih sempat bertemu kemarin Tuhan di rumah sakit, dan kami percaya ya Tuhan, saat ini Ibu Indra sudah ada bersama Engkau di pangkuan-Mu Tuhan. Ya Bapa di surga, kiranya Tuhan juga menghibur saudara-saudaranya yang kehilangan Ibu Indrawati. Bapak, saat ini kami akan mengadakan kebaktian. Pimpinlah kebaktian ini. Kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami. Kau berikan hati yang tetap bersyukur dan bersukacita untuk segala sesuatu yang terjadi ya Tuhan. Karena kami percaya segala sesuatu terjadi sesuai dengan rancangan-Mu. Ampuni kami segala kesalahan kami ya Tuhan, sengaja maupun tidak sengaja, karena Engkau telah mengampuni dosa-dosa kami juga Tuhan. Ya Bapa di surga, kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Tuhan berkati Pak Afu yang akan membawakan firman-Mu, urapi dia Tuhan dengan kuasa Roh-Mu Tuhan, dan biarlah firman-Mu itu sungguh menjadi pegangan buat hidup kami. Berkati kami semua yang hadir saat ini Tuhan, dan juga berkati teman-teman kami yang mungkin di dalam perjalanan. Bapak berkati juga Tuhan untuk kebaktian besok untuk Peti, dan juga untuk pengantar untuk Ibu Indrawati kelak Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan doa kami yang tidak sempurna ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Kita akan memuji Tuhan El Shaddai. Bahwa kita hidup ini tidak usah takut, tidak usah bimbang, tidak usah susah. Haleluya. Aku
Iman Yesus peliharaku, tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah, El Shaddai. Ini memang lagu ini kalau kita lihat, kita diajarkan Tuhan tidak perlu takut, tidak perlu bimbang, tidak perlu susah. Tapi kenyataannya itu yang kita alami. Tapi oleh karena kasih Tuhan yang begitu besar, sehingga kita bisa mengenal Dia lebih dekat, kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, kegelisahan itu bisa berkurang. Berkurang dalam arti makin hari makin kita merasakan dengan ucapan syukur. Karena pada saat kita mengalami sakit, kita tetap ada kesembuhan. Dan kalau memangnya segala sesuatu itu kita serahkan kepada Dia, kita akan menjadi orang-orang yang terbahagia. Kenapa? Apapun yang terjadi itu akan kita terima. Jadi memang lagu ini bukan lagu yang hanya kita nyanyi, tidak ada artinya. Jadi setiap apa yang kita nyanyikan, ekspresikan, dan rasakan hadirat Tuhan itu nyata. Itu aja yang saya mau pesan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengundang untuk kita nyanyi satu lagu lagi, Peganglah Tanganku Roh Kudus. Nanti habis itu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus
Mari kita berdoa. Di depan kami melihat sebuah kefanaan hidup, bahwa akhir daripada hidup manusia ada di tangan Tuhan, dan kami semua akan mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. Mari berikan kami bijaksana ya Tuhan, sehingga kami mengerti isi hati Tuhan. Untuk yang kami masih hidup ini, kami belajar sesuatu dari apa yang kami lihat pada hari ini, bahwa manusia sementara, Tuhan itu kekal. Bahwa kami hidup di dunia sementara, tapi kami ada pengharapan kekal. Bahwa kami ini manusia berdosa, tapi kami punya Tuhan yang suci dan yang kudus. Jadilah kehendak-Mu, apa yang Tuhan tetapkan dalam kekekalan, nyatakanlah kehendak surga pada pemberitaan firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saya dan keluarga dan juga keluarga besar saya kasih sahabat doa firman kepada kehidupan yang hari ini hadir, mengucapkan turut sepenanggungan dengan keluarga ya. Ada Pak Senhin dari Jerman dan Desi ya, ada satu-satu sebelum kenal nama Peki ya, Peki ya. Ya, Pak, kita pernah sama-sama satu kali ya waktu itu ya, bareng ya, sama-sama. Tiga-tiganya ya waktu itu ya, hadir ya. Enggak ya? Oh iya ya. Oh iya ya. Ya, salam kenal. Saya sangat merasa kehilangan waktu itu. Dan bahkan izinkan saya sebelum masuk bagian firman Tuhan, saya berbagi cerita tentang pengalaman bersama almarhum Ibu Indrawati. Saya tidak menyangka beliau secepat ini meninggalkan kami sahabat doa. Tahun ini sahabat doa kehilangan dua orang, satu di Palangkaraya. Ibu Indrawati ada bertemu dia waktu di Palangkaraya, Bu Meda, dan sekarang almarhum Ibu Indrawati yang kami kasih. Saya mengenal ketika diajarkan ikut Zoom. Ibu Indrawati orang yang punya kehidupan yang dia nggak mau kita kenal rumahnya. Jadi saya merasa sangat dekat karena kami boleh tahu rumahnya di mana. Ya, jadi dari awal kenal, lalu dia suka makan ikan di Sentosa, di seberang rumahnya dia. Oh, dia kenalin ke saya, ajak makan. Pernah satu kali kita pulang dari mana, udah malam, mampir tuh diajak makan di sana satu kali. Dan kedua kalinya saya lagi di luar kota, dia paksa, dia mau kirim ke rumah. Jadi almarhum Indrawati ini orang yang baik, hatinya baik, polos, ya, dan kadang kebaikannya dimanfaatkan orang, begitu ya, baik. Nah, lucunya karena saking dekat saya bisa terbuka sama dia. Ketika dia masuk mobil saya suatu hari, sebenarnya ini baju belum cuci ya. Males sendiri nunggu bayi dulu bercuci dia bilang. Jadi kita dekat gitu. Banyak cerita yang ada, pengalaman sangat berharga. Ketika saya bersyukur dia mau ke Israel bersama-sama. Bareng ke Israel, ada Ibu Mariana, ya kan? Betul ya? Ada Ibu Sydney, nanti itu kita ke Israel. Ibu Sydney malah ini ngadakan ya. Bu Vero ya, Bu Sydney ya. Nah, waktu di sana, ya orang juga seneng bercandain almarhum Ibu Indrawati gitu. Karena orangnya nggak ambil hati. Saya rasa kalau lihat hidupnya Bu Indrawati, kayaknya dia lebih baik dimarahin daripada dimarahin orang. Itu yang saya kenal ya. Lebih baik ditegur mungkin daripada dia tegur orang gitu. Lalu ke Israel, pulang dari Israel dia ngomong, "Maaf, kapan lagi pergi ke Turki yuk?" Ada satu keduanya ke Turki. Nah, jadi makanya malam ini saya bercampur aduk perasaan saya. Saya itu paling berat mikirnya khotbah di tempat yang saya kenal orangnya. Karena gereja suka begitu sebagai tugas. Jujur, Pak Fu, ibu ini meninggal.
Ada yang ini, mimpinnya. Saya nggak tahu lebih awal namanya siapa, anaknya siapa, cucunya siapa, menantunya. Ini kalau khotbah untuk pemakaman kita nggak kenal, itu berat buat saya. Berat, jujur. Dan teman-teman hamba Tuhan juga cerita. Tapi jujur, ternyata yang kenal cuma berat rasanya. Dan nggak tanggung-tanggung gitu. Nah, karena tadi saya telepon kakak saya kan, besok kita ke makam mama ya. Karena mama saya meninggal 5 tahun ya. Persis 21 Oktober. Dimakamkan tanggal 23 Oktober. Saya bilang, Tuhan, ini mengingatkan saya. Karena Ibu Indrawati satu pribadi yang anak saya pun yang kecil, umur 11 tahun. Kita berkasih tahu dia tadi di mobil, nanti malam kita mau pergi ke rumah duka. Saya bilang meninggal. Tante Indrawati, hah? Oma ya? Hah? Dia kaget. Oma yang itu kan yang kita jemput ke rumahnya kalau begitu. Iya. Hah? Liting. Kok cepet? Iya. Saya bilang, ya Tuhan, ya kita nyerah itu. Masih mau ke Israel. Jadi itu terakhir ke Semarang nggak sempat ya? Ikut ya? Ikut loh Semarang, ikut. Waktu itu belum di rumah Hana ya? Belum ya? Belum masuk ke rumah Hana. Ikut ya? Semarang terakhir enggak. Semarang sebelumnya ikut. Ya, Semarang yang sebelumnya dulu ikut. Yang terakhir kita pergi ya ikut. Jadi Palangkaraya terakhir ya, Palangkaraya. Almarhum Indrawati seorang yang mengingatkan saya tentang bagaimana kehidupan ini kita nggak bisa kalau mengandalkan, kita butuh Tuhan. Kita hanya bisa mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, saya ingin memulai dengan kisah di dalam Mazmur pasal 24. Saya bacakan pasal 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ini Tuhan kita. Tuhan yang dekat kepada orang yang patah hati. Saudara, manusia itu pada dasarnya senang dekat orang yang senang hati. Betul ya? Mana ada orang kalau selamat ya, kalau naik karir, naik pangkat ya, kalau naik jadi direktur ya, saat gini apa nih, wah semua orang memberi tangan selamat. Ada waktu berhasil, tapi waktu jatuh ada yang mau turunin tangan. Ngeluarin tangan banyak yang mau selamat ya dapat hadiah, dapat sayembara, selamat ya dapat anak, dapat cucu, selamat ya masuk rumah baru, selamat ya, ini betul segala macam. Tapi kalau jatuh ada yang mau beri tangan, boro-boro. Saya ingat mama saya sering mengajarkan, ingat baik-baik anak-anak. Mama itu bisa layanin 7 anak, tapi belum tentu 7 anak bisa rawat satu mama. Itu di bahasa Tiongkok, di Beliau itu bahkan kita kenal itu orang tua bisa layanin 4 anak. Tapi ketika kita sakit belum tentu 4 anak bisa masuk kita. Dia bisa rawat mereka jadi besar. Punya 3 belum tentu mereka bisa menemui kita ketika hembuskan nafas terakhir. Saya lihat banyak kejadian seperti itu. Tetapi Tuhan yang saudara dan saya punya unik. Kalau orang patah hati, orang jauh-jauh, Tuhan bilang aku dekat sama yang patah. Kalau orang remuk jiwanya, remuk karena pinjol, remuk karena berutang, remuk karena gagal, remuk hati karena susah, yang remuk, pokoknya remuk hati karena diremukkan orang atau apapun, orangnya jauh. Tapi Tuhan bilang enggak, aku dekat sama orang itu. Aku dekat. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, sekali lagi saya nyatakan bahwa kehadiran kita malam ini bukan hanya untuk berduka cita, enggak. Tapi kita mau saling menguatkan
dalam pengharapan di dalam Kristus. Amin. Ya. Kita mau saling memaafkan. Minta maaf. Sahabat doa rata-rata usianya senior. Ya, kalau mau lihat usia sahabat doa yang, jadi gini ceritanya, Bu Indrawati ini pagi malam tuh sama kami itu ketemu. Gitu. Pagi ada sahabat doa, malam family healing worship. Oh iya, orangnya cuek. Dia kalau buka kamera, dia buka kamera gini ya, mau lagi balik dia buka aja karena gelap gitu. Aduh, nyalain lampu kayak berapa duit sih dan begitu rasanya gitu. Bukan soal duit ya, memang dia senang begitu gitu kan ya. Dia senang begitu, dia gelap gitu kan. Gitu. Dia bisa santai. Dia santai di depan saya, gigi palsunya dicopot, dia juga santai. Ya, udah mati ngajarin orangnya. Tapi saya selalu tuh, mukanya itu bersih, saya pertanyaannya. Kok bisa sih wajahnya itu? Wih, ini di dada ya? Itu berlami muka ini. Bener ya? Itu mukanya bersih, cerah, kenceng. Ini cici-cici ya? Oh iya, ya. Dia adik ya. Tapi kalau dia cici, ternyata lebih mulus, wah kalah. Tapi dia adik ya, udah lah, dia yang menang lah, dia adik ya. Mulus, kenceng. Pakai apa? Saya pikir Korea atau pakai apa? Enggak. Bagus aja. Bercandain begitu. Nah, dia ngangkat kita udah, saya sama istri udah seperti adik lah. Begitu. Kesenangannya apa lagi? Jalan-jalan. Wih, kalau pergi jangan lupa ngajak ya, temen. Kalau pergi jemput, kalau pergi ajak dia, temen, seneng. Itu senengnya dia, itu sukanya dia. Nah, tetapi mungkin nggak banyak orang memahami, karena manusia sudah jatuh dosa, manusia lebih suka menghakimi. Sebenarnya pribadi seperti Ibu Indrawati bukan pribadi yang berkonflik sama orang, enggak. Dia orang yang suka damai. Itu orang. Nah, ketika saya mengingat ya kehilangan ini, saya berharap, dan tadi banyak yang WA nanya hari apa saja acaranya. Saya bilang kalau sahabat doa yang mimpin malam ini, nanti besok ada yang kabarin, karena malam ini ada yang kondangan, ya ada yang kondangan. Yang Bu Mariana ini sama siapa namanya? Dia. Saya lupa. Ini dari Kelapa Gading nih. Tahu dari Kelapa Gading. Ini kalau ditarik 2 hari lagi dari Cirebon juga datang nih. Kita itu ada sahabat doa itu komunitas yang diikuti Bu Indrawati itu dari mana-mana. Nanti besok mungkin dari Bogor ya, dari kereta api, dari Bogor datang punya hati, sayang sama dia. Apalagi belakangan Bu Indrawati pernah ikut doa di Plaza Indonesia, ya itu kita akrab, betul ya, akrab. Nah, tapi itulah ya, kita minta sama Tuhan pengharapan yang tak pernah mati. Ini tema saya malam ini. Sama-sama kata pengharapan yang tak pernah mati. Kematian adalah kepastian. Tetapi iman Kristen membawa pengharapan yang melampaui kematian. Kematian itu kepastian. Jadi perlu takut kan? Mau takut, tetap dia datang. Mau takut dengan aku lagi, tetap datang. Kematian itu kepastian. Tetapi orang yang percaya pada Yesus, iman Kristen yang dia miliki, itu membawa pengharapan yang melampaui kematian. Mau dengar cerita komunitas yang Bu Indrawati sama kita? Saya ceritain, serem-serem kemarin. Seremnya kayak gimana? Seremnya begini. Kemarin kita lihat Ibu Indrawati yang satu mobil dengan saya setirin mereka. Ada Ibu Lucia, ada Bu Jen, Bu Dwi Amiasi, Bu Victoria, siapa lagi? Bu Vero. Ibu Vero. Lalu saya, istri, total 8 orang ya. Satu mobil sama Pak Tommy lalu turun di rumah sakit yang di depan cuci. Waktu itu sampai di mana ya perjalanannya? Ini yang muncul cerita begini. Yang satu cerita udah beli baju,
udah pilih baju sendiri. Bajunya nanti masuk ke peti. Udah beli, udah siap. Saya ceritain dengan karang-karang. Belum sih ceritain. Udah siap bajunya. Saya baru pengalaman panjang bangun baru kali ini juga kesiapan yang seperti itu. Ya karena memang kematian ada kepastian, betul ya? Iya. Bukannya itu, termasuk hujan yang di belakangnya. Siap juga kalau aku mati pakaian yang ini ya. Wah, saya bilang, saya bersyukur Tuhan memberikan saya kurang lebih pagi hari kita 98, pernah 100 orang, rata-rata 90-an orang. Itu kumpul. Jadi Bapak Ibu yang baru hadir di sini, komunitas kami ini namanya Sahabat Doa. Kami menyebut diri kami misionaris digital. Kami percaya ujung bumi di ujung jari, jadi setiap hari kami selain bersekutu, kami juga membagikan berita kabar baik melalui video renungan. Komunitas kami belajar firman setiap pagi, lalu ada rumah doa, lalu ada pujian penyembahan malam hari. Nah, kira-kira hampir 100 orang ini kumpul pagi, kalau malam hari 40-an sampai 50 sekitar itu. Bayangin, pagi malam ketemu. Itu kalau yang rumah doa, karena di tengahnya ketemu juga. Jadi namanya sama Pak Tommy udah bosan-bosan ketemu. Jadi Pak Tommy sebelum masuk di Sahabat Doa itu ketemu Pak Jojo sesekali. Tapi setelah di Sahabat Doa, Pak Jojo ketemunya berapa kali? Tiap hari ketemu ya? Tiap hari ketemu. Kalau nggak di Sahabat Doa, nggak sapa Pak Tommy. Kalau di Sahabat Doa, tiap pagi dia sapa Pak Tommy, adik sapa kakak. Gitu ya. Nah itu kumpul. Gitu. Itulah Sahabat Doa. Dan hari ini ketika bicara pengharapan yang tak pernah mati, bahwa kematian adalah kepastian, tetapi seperti Bu Lucia, seperti Bu Jen, dan kita tentunya perlu belajar dari teladan mereka, bahwa orang Kristen yang beriman memiliki dan membawa pengharapan melampaui kematian. Amin. Jujur kalau cuma hidup di dunia ini, sayang Bapak Ibu. Sayang, kita tuh dirancang bukan tuh hidup di dunia ini. Kita dirancang tuh hidup kekal nanti. Lanjutin hidup yang dari sini. Jadi Bu Indrawati itu berpindah kepada kekekalan. Amin. Jadi kita harus siapin hidup kita. Benar. Ya, masa kita bisa siapin emas yang dari harga 2 juta naik ke 3 juta. Kita bisa siapin hidup kita yang lebih berharga, iya kan? Iya kan? Udah tahu harga emas hari ini? Ini pada senyum-senyum ini pura-pura nggak tahu ya. Emas lagi harga agak turun, anjlok gitu ya. Udah mulai panik lagi nih Bu. Udah 2,4. Udah panik lagi nih, turun nih 2,4 berapa gitu ya, turun lagi. Cuma gini loh, kita ini berharga di mata Tuhan. Kita harus siapkan hidup kita lah. Karena itu malam ini saya siapkan khotbah ini bahwa satu, kematian bukanlah akhir. Kematian bukan akhir. Yuk katakan sama-sama. 1, 2, 3. Kematian bukan akhir. Nah tadi saya katakan dia berpindah alamat. Bini Krem ditanya, Pak Bini Krem, kalau suatu hari kau mati, dia stop wartawan. Maksudnya apa? Mati? Enggak, saya nggak mati. Loh, mau siapa bisa mati? Enggak, saya cuma pindah alamat. Kematian adalah gerbang menuju kepada kekekalan. Nah, dalam Kristus, kematian hanyalah pintu menuju kehidupan yang kekal. Amin? Iya. Ya harus lewat pintu itu. Begitu kan ya? Harus lewat pintu itu. Yohanes pasal 11 ayat 25-26 berkata begini. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Saya ulangi. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, maksudnya percaya kepada Yesus, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah kalimat ini di dunia nggak ada, cuma di Alkitab. Ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Gimana terjemahinnya? Terjemahannya begini. Ada kakak adik, yang dimana kakak adiknya nih yang tengah percaya Yesus, saudaranya masih belum percaya Yesus. Ya, saya sebutnya muda. Lalu mati, meninggal orang tuanya. Nah orang tua waktu meninggal, anaknya yang percaya Yesus ini tiap hari nginjilin, tiap hari bicara tentang Yesus.
Dan orang tua yang percaya Yesus. Nah setelah percaya Yesus, masalahnya yang kakak masih belum percaya Yesus, yang adik belum, mama juga belum. Papa udah percaya Yesus, waktu di rumah sakit bahkan udah dibaptis, tapi kakaknya mau. Saya mau pakai cara itu, bukan Kristen. Wah, ribut. Saya bilang ke saya, nggak usah ribut. Kalau dia udah percaya Yesus papamu, mau ditaruh dimanapun, dia udah punya hidup kekal. Amin. Amin. Kalau orang nggak percaya Yesus, mau masuk katedral, mau masuk gereja, kalau tujuannya juga nggak masuk surga. Betul nggak? Ini kata Alkitab ya. Ini kata Alkitab. Jadi kita menerjemahkannya seperti ini. Jadi bagi saya bahwa Yesus memberikan jaminan itu, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Wah, ini berita gembira. Ini berita sukacita. Ia akan hidup walaupun sudah mati. Ini sudah mati, tapi Tuhan berjanji, ia akan hidup walaupun Ibu Indrawati sudah mati. Kenapa dia hidup? Karena dia bukan hanya punya tubuh, dia punya roh. Amin. Dia punya roh. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, ketika tubuh berhenti bernafas, rohnya Bu Indrawati, roh orang percaya, masuk dalam persekutuan kekal bersama Tuhan. Suatu hari ada seorang politisi meninggal, umur 66, sama nih, ya kan? Ceritanya sama gitu, ceritanya gitu ya. Saudara, ini cerita ya, untuk kita mengerti bagaimana manusia ini kayak politisi. Saya pakai politisi ya. Jadi dia meninggal, nggak dikasih masuk sama mereka. Dia protes. Tuhan, udah masuk. Dia protes itu kan. Tuhan, gitu kan. Selama di dunia saya udah membagi-bagikan uang. Gila dia. Baginya kapan? Biasa 5 tahun sekali. Kan begitu kan ya? Wah, ini aku boleh masuk. Nah, ini kok ribut gitu ya. Tuhan keluar, terus Tuhan tanya, jangan cari di Alkitab ya, ini cerita ya, bukan Alkitab ini Pak Pendeta juga ini ya. Terus cerita gini, kenapa? Saya mau masuk, kenapa? Mereka nggak kasih. Oh gitu, ya nggak bisa masuk nih, mereka. Oh tapi saya mau masuk. Ya udah, ngotot nih, ngotot. Benar, ya udah. Saya mau minta masuk, udah dikasih. Begini, sebelum kamu masuk biar gak nyesel, saya kasih kamu 2 minggu di surga, 2 minggu di neraka. Nanti kamu putusin mau masuk yang mana. Baik lah, baik kan? Biar kan udah masih bisa ambil keputusan itu, baik kok udah mati. Ini ilustrasi ya, sekali lagi ya, ilustrasi. Ya kan kayak nonton film Korea kan sebelum mulai kan ditulis cerita ini fiktif, kan begitu kan ya? Oh ya udah, dikasih masuk surga. Aduh, orang ujian, tenang, teduh, ada doa. 2 hari masuk 2 minggu, dia protes, Tuhan, udah cukup. Aku udah ngerasain dulu, cukup. Nggak usah. Saya coba ya. Ya udah, coba apa? Neraka. Di neraka. Wih, dia lihat ada artis. Wih, ada orang terkenal. Waduh, ada pesta. Wah, seneng. Ketawa, gembira, orang hebat. Wah. Nggak sampai 2 minggu, 2 hari langsung dia minta. Wah, ya gimana? Udah cukup. Masa tes. Saya mau masuk yang di bawah. Neraka. Udah putusin dulu. Iya. Ya udah. Dia pilih mana? Neraka. Suka nyanyi, doa. Bosan. Ya kan? Dengar Tuhan bicara firman. Ya kan? Penyembahan, pujian, pertanyaan. Oh di neraka ada artis, wah, dia pilih sana. Ya udah, bawa anaknya dia ke sana. Sampai di sana, dia dengar ada yang teriak. Terus ada yang ribut, sana ada yang berantem, makan, wah saling tusuk rebutan, saling pukul, wah. Terus ada yang teriak, mana saja tidak tolong. Jangan tunggu, jangan pergi tinggal saya. Kenapa kan kamu udah pergi, udah kan saya ubah? Enggak, saya cuma mau tanya. Waktu kemarin saya kan begini. Kenapa sekarang jadi begini? Mereka bilang, oh, kemarin tuh kampanye.
Tahu kampanye? Kalau kampanye yang bagus, bagus. Nah, kan dia politisi kan? Kalau kampanye kan bagus-bagus. Waduh, nyesel dia. Bapak Ibu, di dalam Alkitab, Yesus berkata bahwa di Mazmur 56 ayat 9, saya bacakannya. Air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Engkau hitung air mata. Dari khotbah dengan tema pengharapan yang tak pernah mati. Pertama tadi kita ingat kematian bukan akhir. Yang kedua, air mata ada nilainya. Ya katakan sama-sama, air mata ada nilainya. Air mata ada nilainya. Lo akhirnya dia bilang, sengsaraku engkau yang menghitung, air mataku kau taruh dalam kirbatmu. Ya Tuhan, kau tahu hatiku yang hancur. Nah itu Mazmur 56. Lagu ini diambil dari situ. Air mataku kau taruh dalam kirbatmu. Tuhan menghargai setiap air mata, duka dan kesedihan kita. Amin. Dan duka cita adalah tanda cinta. Kita menangis karena kita mengasihi, kita sedih karena kita ditinggal. Betul ya? Iya. Nah ini pas saya pakai handphone di catatan saya, ini masuk pas Pastor Aven dari saya jadi ingat Pastor Aven. Ini pas Pastor Aven beberapa hari lalu kirimkan sesi video, saya nggak pernah lihat videonya. Saya pas sudah dilihat ya, saya lihat itu kurang ajar banget, jahat banget. Gimana sih ceritanya Pastor? Saya nggak berani buka, saya buka sebentar. Saya cuma lihat seorang muda. Ini orang tuanya kayak Pak Tommy, tapi badannya kayak Pak Tommy sih ya. Kalau Pak Tommy kan subur, banyak makan. Ya, itu orang tuanya duduk di sini. Ini anak muda, dipukul, ditenang, jatuh, diinjak, dipukul, mati. Nah masalahnya, ini pahlawan, ini orang tua, dan itu papanya dia. Nah temen yang kirim ini, teman-teman yang di komunitas kita tahu dari Pastor Aven kan? Tahu. Saya bilang, Pastor, gimana? Saya nggak habis mikir Pak Fu. Dia panggil saya Pastor Fu, nggak habis mikir. Kok ada anak sejahat, sekejam seperti ini? Itu papanya. Saya bilang, kasusnya apa sih? Pastor belum tahu ya. Saya nggak tahu dalam hal itu. Warisan. Cien, tahu Cien? Kalau foto kan begini. Nah, uang. Lo ada videonya? Mau? Berani nonton? Berani nonton? Nasi kirimin. Nggak berani nonton. Pukul, ditonjok, lawan. Dia minta warisan. Dia hantam papanya. Papa sendiri. Maka saya lihat, manusia ini salah nggak sih kasih binatang yang makan bubur? Baik. Binatang yang makan binatang sebutannya binatang buas. Betul ya? Harimau binatang buas. Singa binatang buas. Betul kan ya? Buasnya dari mana? Karena kita definisikan di otak kita bahwa karena dia makan daging, makan binatang. Betul kan ya? Buas. Kalau lihat video tadi saya lihat manusia lebih buas daripada binatang. Betul kan? Saya tahu perjalanan Ibu Indrawati, saya sedih, tapi saya percaya penghiburan kita dalam janji firman Tuhan. Amin. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13-14 berkata, kita berduka cita, tetapi bukan seperti orang yang tidak mempunyai pengharapan. Saya bersyukur Tuhan memberi saya kesempatan mengajak almarhum Bu Indrawati waktu itu video call ya dengan Pak Sentinian dari Jerman ya, video call, lalu kita berdoa keluarga juga. Saya bilang kita semua di sini keluarga juga meminta maaf. Bu Indrawati juga melepaskan maaf itu. Udah selesai, jadi semuanya udah beres. Nah, kita berkata bahwa jangan lagi berduka seperti orang tidak mempunyai harapan. Jadi karena momen kesedihan ini mengingatkan kita untuk hidup dengan tujuan ilahi. Amin. Miliki tujuan ilahi dalam hidup karena apa? Karena waktu di dunia terbatas, sangat terbatas.
Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Jadi 3 hal mari kita bawa pulang hari ini. Bahwa 1, untuk keluarga yang berduka, bahwa hari ini nggak ada Zoom ya, jadi proses ini nggak bisa ngikut ya dari sana ya. Untuk keluarga yang berduka, jangan merasa sendiri, Tuhan beserta semua. Oh ya, itu tanda waktunya habis. Yang kedua, bagi kita yang hadir di tempat ini, mari kita saling menopang dengan doa dan kasih yang nyata. Amin. Terima kasih untuk doanya. Saya juga kalau boleh berkata, terima kasih untuk kita semua yang hadir. Terima kasih, ini kasih yang nyata. Jakarta itu nggak gampang untuk malam bisa datang. Ini teman-teman ya, rekan-rekan saya ini tidurnya istilahnya jamnya itu udah diatur tepat. Ya, itu Pak Waluyo ya, pakai jaket, ya pakai masker, harus datang ke kesehatan. Ini udah 7 tahun lebih. 7? Hampir 80 apa ya? 79. Berusia 72. Ya kan? Yang di atas 70 di sini. Gimana? 72. Ya, 70. Iya. Oh, ujian 70. Iya. Jalan 73. Sekarang 73. Bapak Ibu tahu saya berapa? Pemakan satu orang. Pak Fu udah 6 orang itu baru kenal sama saya langsung, dia bukan nanya tunggu saya jawab dulu, dia Pak Fu udah 60 berapa? Saya baru gocap Bapak Ibu ya. Ini cuma casingnya doang ya. Nah Bapak, tapi saya sudah Tuhan percayakan saya hidup dengan orang-orang tua, saya belajar bijaksana dari mereka. Satu hal yang saya dapat ya di dalam membimbing mereka, mengenal saya sebagai kembang dan pembina mereka, menghargai, menghormati. Tapi saya belajar sesuatu dari mereka, itu apa? Orang tua yang disahabat doa, mereka sudah selesai hidupnya dengan diri sendiri. Paling bahaya adalah orang yang hidup belum selesai dengan diri sendiri. Kalau kita tidak selesai dengan diri kita sulit selesai dengan orang lain. Berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri kita, baru berdamai dengan orang lain. Amin. Nah, karena itu bagi jemaat yang hadir, yuk mari kita saling menopang dalam doa dan kasih yang nyata. Saya undang kalau ada waktu ikut Zoom ya, sehingga Ibu Indrawati ada penerusnya di dalam Zoom juga ya, jam 5 pagi ya. Dan bagi semua yang hadir sekali lagi, jadikan ya kematian yang kita hadir dalam ibadah penghiburan ini panggilan untuk kita hidup lebih dekat dengan Tuhan, lebih mengasihi sesama, lebih menyiapkan diri menyambut kekekalan. Hiduplah terhubung dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Kalau nggak mau dikerat, dipotong oleh Tuhan. Pohon itu kalau nggak berbuah dipotong, kalau nggak mau dikat dipotong. Hiduplah berbuah untuk Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Mari kita angkat pujian. Pada kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakai hidupku selagi aku masih buat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakai hidupku selagi aku masih kuat.
SDFKK, yaitu Komunitas Sahabat Doa. Terima kasih ya Tuhan, di tahun-tahun terakhir kehidupan Indrawati, Tuhan berikan dia di komunitas kami. Ada ratusan orang dari seluruh Indonesia yang mengenal dia, bahkan sampai ke luar negeri. Ada anak-anak Tuhan yang mengasihi hidupnya. Tuhan, terima kasih Engkau memberikan kesempatan kepada Bu Indrawati bergabung dalam persekutuan doa di Plaza Indonesia. Terima kasih Tuhan memberikan dia kesempatan untuk hadir di Palangkaraya. Terima kasih Tuhan juga pernah membawa dia ke Semarang bersama kami dan pelayanan. Terima kasih Tuhan. Inilah maksud Tuhan. Tuhan tahu hari ini, Tuhan tahu apa yang akan berakhir. Sebelum masa hidupnya berakhir, Tuhan memberikan kepada dia orang-orang yang mengasihi hidupnya jauh lebih banyak. Sekitarnya begitu banyak. Terima kasih Tuhan, Kau membimbing Bu Indrawati untuk melepaskan pengampunan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau menyatakan yang mengasihi, mencintai dia jauh lebih banyak daripada yang menyedihkan hati. Kenapa berdoa untuk keluarga Senhin, Ibu Teki, dan semua saudaranya dikuatkan oleh Roh Kudus. Dalam berdoa agar semua yang hadir di tempat ini, Tuhan bimbing kami tetap hidup dalam pengharapan kebangkitan, pengharapan hidup yang kekal, pengharapan kehidupan di surga. Bapak, hamba berdoa kalau ada yang belum percaya kepada Yesus anakmu, dalam nama Yesus jamah diberikan. Tuhan, hamba berdoa kalau ada yang belum mengenal janji Tuhan sepenuhnya, dalam nama Yesus buka hati mereka, terima janji Tuhan Yesus. Sebagai orang percaya kami mengatakan, bagi kami hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Dan almarhumah sudah mengakhiri dan menerima keuntungan di dalam Kristus. Terima kasih. Kami mengakhiri doa kami ini dengan doa yang sempurna diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami dan ampunilah kami dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang kepada. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah atas engkau cinta kasih karunia berlimpah dari Allah Bapa, berkat dari anaknya Yesus Kristus yang memberikan hidup kekal. Dan turunlah atas engkau janji dari Allah Roh Kudus yang menghiburkan hatimu dan akan menyertai engkau sampai ke akhir zaman. Berkat Allah Tritunggal dicurahkan untuk engkau dengan berlimpah-limpah-limpahnya, memberkati kehidupanmu dan keluargamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Katakan sama-sama. Amin. Amin. Silakan duduk. Kebaktian penghiburan selesai. Tuhan Yesus memberkati. Saya persilakan pihak keluarga mau menyampaikan jadwal, mau mengumumkan besok ada apa, pemakanannya kapan, di mana. Silakan. Terima kasih saya Pak Saudara, terutama untuk Pak Fu yang memimpin upacara penghiburan hari malam ini. Selain begitu juga saya sebagai kakak dari pengganti keluarga Indrawati.
dan kakak saya Hin Seng Hin mengucap terima kasih yang kalian sampai malam ini spesial datang ke tempat sini. Ini suatu kegembiraan untuk kami semua keluarga. Sedih kesedihan itu membuat kemenangan dalam Tuhan Yesus. Apa yang tadi Bapak waktu sudah memberikan kami penjelasan. Saya tahu perjalanan malam-malam sudah lama sekali, apalagi yang sudah berusia sampai saat ini sudah malam, sudah waktunya untuk tidur. Saya tahu, tapi kalau begitu semua ada waktu setiap orang ada waktu-waktu sendiri. Tapi spesial untuk datang hari ini malam ini juga saya mengucapkan atas nama keluarga Jaya Saputra terima kasih banyak-banyak. Bukan begitu juga, dan terima kasih dengan keadaan waktu Indrawati di rumah sakit dari SDFKK spesial datang untuk sembahyang, bukan hanya sekali, 2 kali, tapi mereka juga pasti saya berasa itu mereka tidak hanya datang untuk sembahyang, mereka pasti bersembahyang di tempat mereka masing-masing. Amin. Maka itu semua ini ada jalan Tuhan. Kami tidak bisa, manusia bisa berbuat sebisa-bisanya, tapi ketentuan itu semua dibawa dalam Tuhan Yesus. Tuhan sudah menentukan kita bisa programir, tapi dia menentukan itu semua Tuhan yang menentukan sebagusnya. Kami hanya bisa, keluarga Jaya Saputra tidak bisa membantu kebaikan apa yang Bapak sudah melakukan dengan kebaikan Indrawati. Minta supaya Tuhan saja memberkati Bapak sekalian, Bapak dan ibu-ibu sekalian di sini yang sudah berbuat sama Indrawati. Selain itu juga saya juga memberikan terima kasih the Saunders Pak Tommy. Tommy banyak sekali membantu kami semua. Saya tidak tahu kalau misalnya kami semua ini dalam keadaan notfall, ada sesuatu, perluan sesuatu, hanya saya bisa minta Pak Tommy. Pak Tommy selalu siap sedia. Dalam keadaan ini saya mengucapkan terima kasih. Saya tidak bisa panjang-panjang, hanya mengucapkan terima kasih untuk kalian semua. Jadi ada family Robert Cuk Yok dari keluarga kami sendiri. Itu juga suatu yang mujizat untuk sampai kemari. Karena pagi ini Indrawati meninggal jam 1.15, jam 8 jam saat ini kami bisa melakukan perayaan penghiburan hari ini juga. Itu hanya puji Tuhan. Puji Tuhan juga Pak bisa ada waktu. Itu waktu kita hanya singkat, tapi keadaan kami semua ini bisa berjalan dari permulaan sampai malam ini, sampai hari ini bergembira mendengar firman Tuhan, dan kiranya Tuhan saja mendengarkan kami semua. Terima kasih sekali lagi untuk semua yang datang di sini, untuk spesial untuk Indrawati. Amin.
Ya, terima kasih kepada semua yang hadir malam hari ini. Tanpa terkecuali hanya Tuhan yang bisa membalas kebaikan Bapak-Bapak Ibu semua. Malam penghiburan ini akan berjalan lagi 2 hari lagi ya. Besok jam 7. Ya. Dan kremasi pada jam 8 pagi. Upacara pelepasannya sebelum kremasi ya. Jam 9 kremasi ya. Nah, nanti akan dilayani oleh pendeta dari panti ya. Kita berdoa terus agar semua boleh berjalan dengan baik. Nah, malam hari ini kita akhiri semuanya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas nama keluarga besar dari Jaya Saputra. Jadi apapun kalau ada kesalahan daripada almarhumah Indrawati, mohon diampuni supaya bisa semua berjalan dengan baik acara-acara untuk besok dan lusanya, dan kita diberikan kesehatan bagi kalian semua ya yang akan nanti hadir. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Ya ya. Dapat semua nggak? Satu, dua, tiga. Lagi 1, 2, 3. Saya ke kamera saya. Oh, Hebat kurusnya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pakai saya punya boleh nggak? Boleh. Oh, sudah ada tuh 4 susah. Iya. Ya, satu aja. 1, 2, 3. 1, 2, 3. terima kasih. Masuk nggak tadi? Masuk nggak? Gitu dong. Dari pagi masak sendiri. Ya makan. Haus lapar. Ini pakai jeruk, daun jeruk. Iya. Ada bantuin.